senang sekali saya Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Tentunya kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serambi Indonesia. Dan hari ini juga sudah hadir bersama saya di sini, Bung Zainal Arifin Amnur, Manajer Multimedia Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bung Zainal. Pagi. Bung Zainal, hari ini sel Sabang akan dimulai dan kemarin sudah hadir kapal pesiar Costa Victoria di Pelabuhan Sabang. Di dermaga Sabang. Seperti apa informasi ini kita turunkan hari ini, Bung? Ya, Nana. Artinya ini kan perhelatan acara cukup besar ya di sel Sabang yang melibatkan Kementerian Pariwisata dan kementerian lain dan akan dibuka oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 nanti ya, 2 Desember. Nah, ini hari ini sudah mulai dia rangkaian kegiatannya sudah dimulai dengan Urban Art Festival, ada pameran bahari, kemudian juga kompetisi menyelam bebas. Ada 3 kegiatan yang hari ini. Nah, yang kemarin kemudian agak heboh ya publik di Aceh ketika datang satu kapal pesiar, Costa Victoria. Ini kapal ini punya 14 lantai dia ya. Dia jadi penumpangnya sekitar dari lantai, kalau nggak salah saya itu lantai 5 sampai lantai 14. 14 itu lantainya agak terbatas memang, karena itu yang VVIP dia. Jadi penumpangnya itu ada sekitar ya hampir 8 lantai itu. Ini bisa memuat 2.700 penumpang. Dan 1.011 penumpang kemarin kita dengar di Masjid Raya ketika mereka datang ke Banda Aceh ya, ada 1.011 penumpang itu adalah jamaah zikir. Ini yang membedakan dengan kedatangan kapal-kapal pesiar sebelumnya. Ini kan Sabang pada sering ya, sering datang kapal pesiar juga membawa turis-turis dari Eropa, dari Australia. Nah, ini membawanya turis Malaysia. Tapi kok bisa kemudian kita angkat jadi headline Serambi kan seperti itu ya. Yang biasanya yang malah yang turis Eropa nggak kita ini ya. Tapi ini berbeda. Ini orang Malaysia yang kemudian dia satu-satunya dan yang pertama kapal pesiar pertama yang tujuan utamanya ke Sabang, ke Aceh. Biasanya Sabang itu adalah tujuan lain dari tujuan utama mereka. Jadi mereka selama ini singgah, misalkan punya rute ya, rute Australia ke beberapa negara dulu, ke Beijing atau kemana, ke Hong Kong segala macam. Pulangnya mereka singgah di Sabang, baru ke Australia. Tapi kali ini Sabang adalah tujuan utama karena untuk menyukseskan sel Sabang juga. Sel Sabang juga. Jadi yang dari Singapura ini sangat jarang. Sangat jarang orang yang mau bawa Singapura. Biasanya Singapura, Phuket, Penang, sama Langkawi, ke sana lagi ke Singapura lagi. Jarang di singgah Sabang. Jadi ada kemarin sama konsul Singapura di Medan ada pertemuan kami bertemu. Mereka katanya orang-orang penumpang kapal pesiar ini mulai bosan dengan jalur-jalur yang sama ya. Mereka ingin ke Sumatera. Mereka melihat Sabang berpotensi. Tapi ini kan pelayarannya berbeda. Jadi ada orang yang khusus, artinya mereka ingin membawa namanya pelayaran Islami atau Islamic Cruise ya. Jadi yang dibawa kemarin itu di dalam kapal pesiar, selama dalam kapal pesiar mereka melaksanakan sholat berjamaah, ada qiyamul lail, ada zikir sepanjang perjalanan di dalam kapal itu. Itu yang berbeda dan daya tariknya adalah Masjid Raya Baitur Rahman yang dijual oleh mereka ini travel di Malaysia bahwa ini adalah miniaturnya atau kembarannya Masjid Nabawi. Jadi mereka bilang ada Masjid Nabawi di Serambi Mekah. Jadi ya, seperti itu ya. Jadi ini agak memang menarik perhatian di Malaysia. Dan karena tujuan utama, otomatis mereka akan berbelanja banyak ya di Aceh. Berarti dari Sabang kemarin juga para turis Malaysia ini mendatangi kota Banda Aceh untuk melihat seperti apa Serambi Mekah dengan Masjid Baitur Rahmannya. Masjid Baitur Rahman, mirip dengan Masjid Nabawi seperti itu. Tapi juga kemarin terlihat cukup memadati area Pasar Aceh. Seperti apa kita melihat ini, Bung? Ya, ini sebuah
kabar yang cukup gembira ya, ketika kita mendengar pengumuman di Masjid Raya Baitur Rahman, ini ada 1.011 orang yang datang dan mereka merasa sangat senang. Ketika mereka melihat bahwa ini Banda Aceh luar biasa cantik, Aceh, Sabang juga ya. Terus mereka sampai ke Banda Aceh, kemudian mereka datang ke Pasar Aceh. Nah, ini orang-orang yang dibawa ini adalah tujuan utama ke Aceh. Ya. Ke Masjid Raya Baitur Rahman, tapi pasti mereka yang namanya wisatawan pasti membawa uang untuk membawa pulang oleh-oleh. Dan mereka terbukti kemarin ketika Pasar Aceh, Nana melihat sendiri ya, ketika mereka masuk ke Pasar Aceh ini semua penuh ya, mereka membeli apapun yang mereka lihat yang sangat ciri khas di Aceh. Ya. Terutama jilbab sama mukena yang mereka cari di Aceh ya. Dan ini satu orang misalnya ya, satu orang saja menghabiskan uang 1 juta, itu kan biasa ya kalau kita pergi keluar belanja 1 juta. Nah berarti kalau misalnya 1.000 dari mereka itu berbelanja kemarin, itu berarti ada 1 miliar uang berputar. Oke, dan ini juga untuk perekonomian di Aceh. Perekonomian di Aceh. Padahal mereka cuma 10 jam di Aceh ya. Di Banda Aceh itu dia datang jam 10, ke sini sudah pukul 10. Sorenya sudah berangkat lagi ke Sabang. Ya. Jadi mereka akan belanja banyak. Beberapa teman kita juga tanya, beberapa orang, dia bilang belum puas karena saya nggak bisa kemana-mana ini. Saya harus balik lagi sendiri nanti, biar lama di Banda Aceh. Oke, ternyata Sabang dan juga Banda Aceh ternyata menyimpan sesuatu yang cukup menarik ya, untuk wisatawan dari Malaysia ini yang kemudian menarik mereka untuk nanti akan kembali lagi ke Aceh. Kembali lagi. Ya makanya kita harus bersiap betul nih ya. Kita harus produksi apapun yang menarik perhatian mereka dan menjadi ciri khas Aceh. Terutama nanti kita juga harus ramah terhadap mereka, terus juga harus menjaga kebersihan. Karena sangat mudah nih uang dari pariwisata ini. Kita nggak terlalu punya modal ya. Jaga kebersihan, ramah, jujur, selesai. Nggak harus kita buang uang banyak-banyak untuk memodali. Masjid Raya sudah punya kita, kapal apung yang itu kan semua dari Allah ya, ketika tsunami kemudian kita manfaatkan seperti itu, mereka masuk museum tsunami, semua orang yang bangun, bukan uang APBA kita. Gitu, ya tentunya juga melalui Sel Sabang ini akan terus mempromosikan pariwisata di Aceh ya Bung ya. Tentunya juga mungkin Sel Sabang dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi sorotan utama kita di Serambi Indonesia mungkin seperti itu, karena juga akan dilaksanakan hingga tanggal 5 Desember mendatang. Informasi juga hari ini yang cukup menarik perhatian kita adalah terkait dengan Husni Bahri Top yang kembali disorot oleh media. Seperti apa informasi ini Bung? Ya ini yang kemarin disorot oleh masyarakat transparansi ya, Mata. Jadi kemarin kan masuk tim seleksi pejabat. Soalnya Pak Husni terlibat dalam kasus korupsi dana migas. Nah ini disorot lagi karena beliau masuk lagi dalam salah satu tim negosiator perpanjangan Blok B di Luskun. Ini soal migas juga. Jadi disorot lagi, kok bisa ini tersangka korupsi masuk di sini. Nah ini kemudian kan agak melebar nanti. Siapa sebenarnya yang memasukkan Pak Husni? Karena Pak Husni sendiri ketika ini muncul, beliau langsung mundur. Berarti itu Nana. Oke, dan ini juga cukup menarik perhatian masyarakat. Seperti Pak, kemudian respon dari masyarakat melihat informasi ini, Bu? Ya, ini agak terbatas memang, karena memang ini kepedulian daripada para aktivis anti korupsi. Ya, ini adalah bagian dari kita menjaga saja pengawasan dari media, juga LSM anti korupsi, supaya memang benar-benar terwujud pemerintahan yang bersih, yang bebas dari KKN, dari kolusi dan korupsi, nepotisme juga seperti itu. Oke, terkait informasi tentang Sel Sabang dan juga informasi politik yang sudah kita bahas tadi bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Serambi Indonesia, dan tentunya masih banyak informasi lainnya yang dihadirkan Harian Serambi Indonesia edisi hari ini, dan juga bisa Anda baca secara online dalam www.aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Alfa Nadia, sampai jumpa.